Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salam serta salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, salawat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Mari kita dengarkan sedikit ceramah mengenai salawat. Saudaraku yang dirahmati Allah, salawat merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam hidup kita. Tanpa salawat, doa kita itu mengambang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa salawat juga salat kita menjadi tidak sah kalau kita tidak bersalawat. Bayangkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebenarnya yang bersalawat itu bukan kita, tapi Allah bersalawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat ke atas Nabi. Itu sebenarnya saya mendengar satu ceramah mengenai salawat ini, sahabat bingung mau mendoakan Rasul itu seperti apa gitu. Sedangkan Rasul itu sudah bebas dari dosa, ya, baik sebelumnya maupun terdahulu. Sudah tidak ada dosa karena Allah menjaganya dari dosa. Kemudian Rasul mengajarkan kepada para sahabat, bersalawatlah kepadaku. Itulah dianjurkan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untukku. Bukan berarti Allah itu lebih tinggi, bukan berarti Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada Allah, bukan. Tapi Allah ingin menunjukkan makhluk ciptaan Allah yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh ciptaannya yang lain. Ini adalah ciptaanku yang paling sempurna, baik dari segi akhlaknya, tutur katanya, budi pekertinya. Itu adalah contoh untuk semua, untuk semesta alam ini, untuk manusia-manusia, ya. Bagaimana kita mencontoh atau mentaladani Rasul dari segi mendidik anak, kemudian mendidik istri, kemudian bagaimana kita berperilaku, berakhlak kepada orang lain. Semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Contoh bagaimana kita mendidik istri, bukan hanya kita memberikan dia uang saja, uang. Rasul tidak mendidik istri dengan uang, tapi Allah mendidik istri dengan agama, dengan kefahaman tentang kebesaran Allah. Bagaimana istri itu taat kepada suaminya. Bagaimana ada seseorang yang dulu cerita ketika dia tidak dibolehkan keluar oleh suaminya sampai ibunya sakit. Pernah dengar cerita itu? Dan sampai ibunya meninggal, dia tidak keluar karena belum mendapat izin dari suaminya. Tapi akhirnya apa? Karena ketaatan kepada suaminya, itu menjadikan ibunya masuk ke dalam surga Allah. Ya, luar biasa kan? Itu Rasul mengajarkan bagaimana istri taat kepada Rasul, kepada suami, dan suami menyayangi istri. Kemudian banyak contoh-contoh lain, ya, mengenai cerita akhlak Rasulullah kepada orang yang buta yang selalu menghujat Rasulullah, yang selalu mencaci Rasulullah. Dia tidak tahu kalau setiap hari yang memberi makan dia, memberi roti kepadanya adalah Rasulullah. Dan sampai suatu saat Rasul itu meninggal dunia dan tidak ada lagi yang memberikan dia makan dan diteruskan oleh Abu Bakar, maka orang buta pun sadar dan tahu
Ini rasanya beda, yang memberi makan bukan lagi orang yang sama. Ternyata Abu Bakar berkata kepadanya, tahu tidak siapa yang ngasih makan kamu selama ini? Yang selama ini kamu caci itu, yang selama ini kamu maki, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang yang buta tadi itu menangis, bersedih dan merasa bersalah. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mentaladinya? Makanya kita banyaklah bersalawat. Kalau siapa yang bersalawat 1 kali untuk Rasulullah, maka Allah akan bersalawat untuk kita 10 kali. Kenapa? Makhluk yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Contohlah bagaimana cara dia makan, contohlah bagaimana cara dia salat, berpakaian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpakaian berjubah, menggunakan surban, ya, menggunakan, dia ketika sudah 40 pakai tongkat, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian Rasulullah juga menyayangi kucing, menyayangi ya, bayangkan kucing itu ketika dia tidur di atas, kalau tidak salah di atas jubahnya, Rasul potong jubah itu agar kucing itu tidak terbangun dari tidurnya. Bayangkan nikmat kucing saja Allah jaga. Nikmat kepada hewan Allah jaga, apalagi kepada manusia. Rasulullah itu tidak berprasangka buruk kepada sahabat. Ada sahabat yang melakukan amal yang berbeda, yang belum dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak langsung menyalahkan dia, tapi Rasulullah mengajak, memanggilnya dan menanyakan. Tabayun. Rasulullah suka bertabayun kepada orang yang melakukan sesuatu, sahabat, tapi sahabat yang lain melaporkan sesuatu amal orang ini kepada Rasulullah. Rasul tidak memarahi dia langsung, tapi Rasul bertabayun, menanyakan, mengkonfirmasi. Pentingnya kita mengkonfirmasi informasi, ya, karena zaman sekarang ini zaman teknologi bisa jadi fitnah untuk kita, maka berhati-hati ketika kita menyebarkan sesuatu. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, banyaklah kita bersalawat. Banyak jenis salawat sebenarnya, tapi salawat yang utama adalah salawat ketika kita dalam solat itu. Ketika kita tidak bersalawat dalam solat, kita tidak sah solatnya. Kita memuji Allah, tapi kita tidak bersalawat. Bagian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Tanpa itu solat kita tidak sah. Kemudian ketika kita khutbah Jumat, bayangkan banyak orang yang menangis, banyak orang yang bersedih, terharu keluar air matanya karena khutbah Jumat kita, tapi kita tidak bersalawat pada waktu itu. Khutbah, khatibnya lupa membaca khutbah, maka nilai salat Jumatnya menjadi tidak sah, kemudian khutbahnya pun tidak sah. Pentingnya salawat, ya. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersalawat, ya Allah. Setiap hari kita bersalawat, jangan cuma hanya dalam salat, bersalawatlah ketika dalam keadaan apapun, ya, dengan ketika kita menggunakan mobil, kita mengendarai mobil dalam keadaan santai bersalawat. Ketika kita lupa sesuatu, kita bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Tidak ada masalah. Semoga bermanfaat saudaraku yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari saya. Kelemahan hanya dari diri saya sendiri dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.